Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali dengan saya, Pak Anjar, yang akan mengajar atau menjelaskan mengenai materi menggambar model mata pelajaran SBK Seni Budaya Keterampilan. Oke, mari kita simak. Pengertian menggambar model. Menggambar di sini adalah pengertiannya menirukan sesuatu yang pernah dilihat yang dibuat pada media kertas. Oke. Jadi menggambar, kita melakukan menggambar kan kita tinggal ambil pensil, spidol, alat tulis, kita misalnya pernah lihat perahu, kita bentuk kira-kira perahu seperti ini. Kita pernah lihat sebuah kotak, kita gambar bentuk kotak. Oke, jadi kita menggambar di kertas menggunakan alat tulis tersebut karena kita pernah lihat gambarnya, ya sorry, kita pernah lihat wujudnya, itu namanya menggambar. Kita menirukan tetapi pada media kertas yang mana media dua dimensi. Sedangkan model adalah pengertiannya suatu benda atau objek yang akan digambar. Oke. Jadi model yang dimaksud bukan model yang artis, yang syuting segala macam, bukan. Model di sini adalah suatu benda atau objek yang akan digambar. Oke. Jadi untuk menggambar model di sini, yang pertama adalah kamu harus persiapkan modelnya. Kamu harus persiapkan objeknya, kamu harus persiapkan bendanya apa. Kamu mau menggambar apa? Contoh, kamu mau menggambar yang simpel. Kemarin saya sudah lihat ada yang gambar kulkas, ada yang gambar gelas, ada yang gambar papan tulis segala macam. Berarti kamu otomatis harus ada bendanya. Bahkan yang bagus kemarin ada videonya saya lihat, dia pot bunga dipadukan, di pinggirnya pot bunga, di sebelahnya gambar. Jadi benar ada bendanya, ada modelnya, ada objeknya. Oke. Nah, yang pertama sebelum kita menggambar model, kita harus mengetahui prinsip-prinsipnya dulu. Yang pertama, prinsip menggambar model adalah komposisi. Komposisi apa? Komposisi adalah menyusun. Jadi kita harus sebelum menggambar itu kita harus tahu komposisinya. Kita harus tahu susunannya. Gambarnya apa? Kita harus menyusunnya dengan baik, dengan rapi. Supaya apa? Supaya enak dilihatnya. Komposisi di sini terbagi ke dalam tiga, ada simetris, asimetris, dan sentral. Oke, yang simetris ada di sini. Oke, komposisi simetris ada pada gambar di atas sebelah kiri, di mana ada keempat lingkaran yang mana bentuknya sama. Oke, dan diletakkan di sudut yang sama. Ada kiri, kanan. Oke, atas bawahnya sama. Oke, itu namanya simetris. Sedangkan yang kedua, ini bentuk atau bangunnya, lingkarannya ada yang lingkaran, ada yang lonjong, beda-beda ini bentuknya. Ada yang kecil, sedang, besar. Oke, tetapi dengan komposisi kita susun seperti membentuk bangun demikian, jadi susunannya sama, persegi, rata. Yaitu namanya yang asimetris, padahal bentuknya beda-beda. Padahal bentuknya beda-beda karena kita sudah susun, sama seperti puzzle. Kamu main puzzle, kamu susun, nah itu bentuknya kan asimetris, tidak sama, disusun. Yang ketiga ada namanya sentral. Sentral ini berarti berpusat di tengah. Di sini ada lingkaran yang besar di tengah, ada 4 lingkaran yang kecil-kecil. Oke. Kita taruh lingkaran yang paling besar di tengah. Lingkaran yang kecil-kecilnya kita buat sama, susunnya kiri kanan atas bawahnya sama. Berfokusnya lihat di tengah, jadi ada titik temunya di tengah-tengah, ini namanya komposisi sentral. Oke. Yang kedua ada proporsi. Oke, kita tidak bahas dulu proporsi. Yang ketiga ada keseimbangan. Oke, kita lihat ada gambar buah-buahan di sini untuk keseimbangan. Ada 3 buah. Oke. Buah berbeda-beda, tapi lihat buah yang paling kiri dan buah yang paling kanan hampir sama tingginya dibanding buah yang ada di tengah-tengah. Oke. Jadi seimbang, yang tengah-tengah mah pendek, yang kiri sama kanan mah tingginya hampir sama. Jadi seimbang gitu, tidak timpang. Gitu maksudnya.
Lalu ada kesatuan, kita tidak bahas juga. Lanjut ke gelap terang. Oke, gelap terang contoh ada di gambar berikut. Ada gambar bangun-bangun ini. Oke, ada gambar bangun-bangun ruang ini. Lihat, ada yang arsirannya tebal, ada yang arsirannya tipis. Dengan seperti itu kita melihat gelap terangnya. Oh, dengan arsiran yang tebal, ada yang lebih gelap, kita kelihatan bentuknya. Ada yang lingkaran, ada yang trapesium, oke, ada yang menyerupai tabung. Kita tahu bentuknya karena dari sudut pandang cahayanya kita buat gelap, kita buat terang. Oke. Jadi itu itu adalah prinsip-prinsip menggambar model. Selanjutnya ada teknik menggambar model. Tekniknya ada beberapa macam. Yang pertama ada pointillist. Pointillist di sini adalah titik-titik. Kamu bisa lihat di sini ada gajah. Kamu udah kelihatan gajah, tapi ini cara atau proses menggambarnya adalah menggunakan titik-titik. Oke, mau pakai pensil, mau pulpen, spidol, mau pakai krayon, apapun alat tulisnya, alat gambarnya dititik-titikin. Kamu mungkin bisa kelihatan di sini samar-samar ini titik-titik yang kecil-kecil, tapi menghasilkan sebuah gambar, sebuah objek. Oke. Yang kedua ada dusel atau gosok. Kamu bisa lihat di sini ada gambar bunga. Oke, kita lihat bunga. Setelah kita menggambar sebuah bunga ini, kita pertebal salah satu bagiannya dan itu digosok. Digosoknya pun tidak sembarangan, ada alat khusus. Oke, atau bisa pakai belakang penghapus yang warna biru tapi tidak dihapus, hanya digosok pelan-pelan sehingga gambar atau warnanya itu menyebar. Oke, itu teknik dusel atau gosok. Lalu yang ketiga ada arsir. Oke, ini ada gambar sebuah bola. Kelihatan kan sebuah bola? Lihat, ini sama tadi ada prinsipnya gelap terang. Kelihatan bola karena ada sisi yang putih tidak ke arsir sama sekali dan ada yang banyak sekali arsirannya. Oke, ini namanya prinsip gelap terang tadi digunakan. Lalu seperti kita ketahui arsir kita cuman menggaris-garis tapi lurus satu arah. Oke, kalau mau atas bawah dari atas ke bawah semuanya, kalau mau dari kiri ke kanan semuanya. Oke, tidak boleh berubah. Itu namanya arsir. Apa? Biar rapih. Oke. Ada selanjutnya siluet. Oke. Mungkin kamu bisa lihat contohnya siluet. Jadi ada gambar seorang wajah tapi nggak kelihatan matanya, cuma blank aja hitam, tapi ini tahu bahwa ini adalah gambar seorang pria. Ini namanya siluet. Selain itu ada namanya teknik akuarel atau cat basah, ada linear atau garis-garis, dan juga ada plakat. Oke, mungkin seperti itu mengenai teknik menggambar model. Mungkin secara tidak langsung kamu juga sudah menggunakan prinsip-prinsip yang sudah tadi dijelaskan ketika mengumpulkan tugas. Ada yang sudah menggunakan teknik-tekniknya juga. Ada yang gambar dihapus dulu terus digosok-gosok mungkin secara tidak sadar, atau ada yang pakai titik-titik misalnya, berarti kamu sudah menggunakan teknik pointillist gitu. Mungkin sekian pembahasan mengenai mengenai menggambar model. Tadi kita bahas pengertiannya, tekniknya seperti apa, teknik menggambar modelnya seperti apa. Jadi terima kasih untuk yang sudah mengerjakan tugas. Mungkin setelah ini kamu bisa buat lagi iseng menggambar lagi yang lebih bagus menggunakan prinsip dan teknik yang sudah dijelaskan tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.